Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sabun semuanya, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan orderannya makin banyak. Ya, sebetulnya ini saya akan bahas lagi pembahasan yang sebenarnya sudah dibahas lebih dahulu, gitu kan. Dulu sempat kita bahas tentang cara menentukan posisi sablon di kaos, gitu kan. Nah, walaupun dulu sempat dibahas, saya rasa ini juga perlu disampaikan lagi. Pertama, karena sablon itu seni ya, jadi tidak ada patokan baku untuk hal-hal tertentu, termasuk hal ini menentukan posisi sablon gitu kan. Yang kedua, sering berjalannya waktu juga saya sambil belajar beberapa kali nembak nyablon di tempat orang gitu kan. Selain nyablon juga saya cari ilmunya gitu, ternyata cara di sini seperti ini, cara di sana seperti ini. Jadi makin banyak masukan yang saya dapat gitu. Lalu yang ketiga, kalau di pembahasan yang kemarin, linknya ada di atas ya, teman-teman bisa lihat. Itu kita pakai patokan perkiraan, pakai jari ya. Itu kan terlalu general ya kan. Pakai jari. Kalau orangnya gemuk sama orang yang kurus jarinya kan beda. Kalau yang gemuk mungkin gede-gede gitu kan. Kalau yang kurus ya kecil-kecil kayak saya. Jadi tidak ada patokan khusus bakunya. Lalu yang selanjutnya yang keempat, kalau pakai teknik kemarin untuk yang dewasa itu aman gitu. Tapi untuk anak-anak agak riskan karena ukuran kaosnya lebih kecil. Jadi kalau pakai tangan, ukuran tangan agak agak tidak sesuai juga gitu. Kalau mau pakai tangan anak-anak juga kan, tapi repot juga. Tapi teknik yang kemarin saya share itu masih saya pakai juga sekarang. Untuk hal-hal tertentu saya pakai teknik yang oke. Pertama kita bahas, nah, kalau udah sekarang lebih fokus ke logo sih ya. Kalau dari desain biasa gitu seperti biasa 3 jari atau 4 jari atau 7 cm lah dari batas jahitan leher ya, baik depan ataupun belakang. Nah, kita kan bahas tentang logo tuh, logo. Nah, untuk logo ternyata gampang teman-teman semua. Tapi ini harus si bahan sablonnya harus berupa pola dulu gitu biar enak, apalagi untuk sablon kaos anak ya. Nah, ini kita punya pola kaos, taruhlah seperti ini ya. Ini bukan sih. Yalah seperti ini lah. Nah, seperti ini. Pola kaos. Nah, ini belum jadi kaos. Nah, ini ya. Belum ada tangannya, jadi masih penuh pola. Nah, untuk nyablon logo, dan kita kan kemarin pakai perkiraan ya 4 jari. Berarti ke sini sekitar 7 cm 4 jari. Ke sini juga sekitar 7 cm 4 jari, baru di sini logonya gitu. Ini cara yang ini juga masih saya pakai gitu, untuk kaos dewasa, apalagi untuk kaos-kaos yang udah jadi gitu kan, jadi belum masih berupa potong. Nah, ketika nyablon kaos anak, itu kemungkinan kita kasih 4 cm atau 7 cm atau 4 jari itu terlalu ke bawah karena polanya kecil gitu. Nah, cara menentukannya adalah biasanya saya dapat itu waktu nembak nyablon. Nah, itu kita patokan pada dua sudut ini, pola ujung leher dan ujung tangan. Nah, ini kita ambil garis lurus saja, ambil garis lurus. Nah, biasanya si logo itu di sini. Nah, jadi batas pinggirnya si dari ujung pola leher atas, ujung bawahnya itu dari pola ketek ya, ketiak nih, ketiakan di sini ya. Nah, logonya di sini. Itu kalau logonya standar gitu ya, bulat ataupun kotak ataupun apa. Tapi kalau misalkan agak memanjang tulisan gitu kan, nah ini bisa dari sini. Kalau misalkan dirasa terlalu pinggir nantinya karena desainnya terlalu panjang, nah ini bisa dijadi patokan titik tengahnya. Jadi nanti desainnya, misalkan kalau panjang seperti ini, nah khawatirnya kalau yang panjang ketika mulainya dari sini malah terlalu pinggir. Jadi patokannya ini leher atas sama ketiak gitu. Nah, baru di sini logonya. Nah, ini untuk logo di dada, mau kanan mau kiri sama. Nah, selanjutnya adalah untuk sablon lengan. Ini juga sama ya, kalau raglan juga sama, raglan kan gini ya polanya.
Nah, ini juga sama, ambil dari sini leher dan dari ketiak gitu. Nah, ini di sini sama. Nah, selanjutnya untuk lengan. Nah, untuk lengan juga sama. Masukkan lengan di sini. Begini ya. Nah, ini ya. Nah, untuk lengan. Nah, ini juga sama. Kalau kemarin kan kita sama pakai ini ya. Nah, itu kita pakai ini garis ini nih. Nah, garis dari garis pola ini nih. Bisa kalau kaos oblong kan ada ininya ya. Nah, ini baru kita ke bawah, di bawahnya. Kalau garis tengah mah jelas ya. Ini di bawahnya. Nah, cuman untuk kaos ini hati-hati juga. Nah, si batas jahitan bawah itu bukan ini, bukan juga ini, tapi ini tuh nanti dilipat ya. Ini dilipat ke sini, jadi otomatis ini tuh, nah di sini batas garis bawah itu. Jadi hati-hati, jangan kalau misalkan logonya gede, ketika kita simpan di bawah ini malah mepet ke jahitan. Nah, ini kita bisa jadikan patokan tengah desain aja gitu. Jadi tetap dilihat juga desainnya. Kalau misalkan bendera itu kan cenderung panjang dan pendek ya. Dia panjang ke sini tapi pendek ke sini, ini masih aman. Tapi ketika desainnya panjang, tinggi, nah ini agak harus hati-hati juga, jangan sampai desainnya ke bawah malah nanti kepotong sama jahitan. Karena batas jahitan itu bukan ini, bukan juga ini, bukan, tapi ini tuh dilipat ke atas jadi ini. Jadi patokannya ke sini aja nih biar gampang. Set, ini garis tengah. Nanti dilihat desainnya apakah aman untuk di bawah. Kalau aman nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak resiko terlalu panjang, teman-teman bisa ya, jadikan garis tengah. Itu juga untuk yang raglan ya. Nah, kalau raglan harus agak hati-hati. Ininya tetap sama garis tengah. Nah, ini tengahnya. Nah, kalau raglan hati-hati, kanan kiri beda ya. Kanan kiri beda. Kalau ini untuk bagian belakang berarti ini tuh untuk lengan kiri. Nah, ini kiri ini. Kalau kanan si tonjolan atasnya tuh sinilah kurang lebih. Atau kebalik ya. Seperti itulah. Jadi hati-hati aja kalau nyablon raglan. Jadi kita patokannya ke pola-pola titik-titik sudutnya. Jadi bagusnya maksimalnya kalau kaos anak gitu kan, kalau mau pakai teknik ini si polanya harus berbentuk si bahannya masih berbentuk pola potongan, belum jadi kaos. Karena kita akan mengetahui titik-titik di mana kita akan mendapatkan logo itu. Oke, itu saja upgrade kita. Jadi ilmu sablon terus berkembang, bukan ilmunya, mungkin sayanya aja pengalamannya bertambah gitu kan. Jadi nambah ilmu lagi. Itu saja sharing kita kali ini. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.